Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sadatal kurama al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita mohon restu dan doanya. Pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dalam semua tingkatan dan jajarannya yang kita hormati. Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Bupati Rawuh, Bu Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, Pak Lurah, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan yang kita hormati, jajaran kepanitiaan, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, Bapak, Ibu, dulur-dulur nyong, seluruh jamaah adamakumullah fi rahmatihi wa barakatihi wa ridhah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barokah dan ridhonya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nyonge njaluk sepura, madang disek, nyonge kencot, dalam rangka hormat peringatan Isra wal Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul masal kaum musola Raudhatul Huda Pegirikan yang mendasari peristiwa Isra wal Mi'raj itu diantaranya Rasulullah sedih sebab ditinggal seda, ditinggal wafat oleh dua orang yang peranannya sangat besar dalam perjuangan Rasulullah. Pertama, paman beliau yang bernama Abu Thalib, yang selalu memberikan pembelaan saat Rasulullah dimusuhi, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Paman beliau yang bernama Abu Thalib wafat. Kedua, ditinggal wafat oleh istrinda tercinta Sayyidah Khadijah yang
mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda, jiwa, raga sepenuhnya demi perjuangan sang suami tercinta. Sayyidah Khadijah itu kaya raya, duitnya akeh nemen. Kekayaan Sayyidah Khadijah ditaksir 600.000 awak, itu kalau dikuruskan kurang lebih 200 triliun rupiah. Jenengan nate ningali duit 200 triliun, kulak yang boten. Duit 200 triliun itu misalnya dibelikan dawet, pegirikan banjir dawet 7 tahun ora sah. Rasulullah prihatin dan sedih ditinggal wafat oleh 2 orang hebat itu. Kok Rasulullah sedih? Ya, karena Rasulullah adalah juga manusia. Ya pernah gembira, pernah sedih, ya sehat, ya pernah sakit. Rasulullah ya nikah, Rasulullah ya kerja, maka Rasulullah ya sedih. Manusia kok, kan manusia itu bahasa Arabnya ada 4, masing-masing konotasinya berbeda. Pertama disebut al-insan, bareng, itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, umum, disebut insan. Kedua al-bashar, bareng, manusia dari segi kurikulum desainnya, manusia dari bentuk fisiknya. Basyarun artinya kulit luar. Ketiga disebut An-nas, bareng, manusia dari segi karakteristiknya, akhlaknya, kelakuannya. Yang keempat disebut Bani Adam, bareng, manusia dari segi genetiknya, keturunannya, bahwa manusia berasal dari Nabi Adam. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Makanya kalau ada ibu-ibu pegirikan yang hobinya belanja, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Kalau ada orang pegirikan yang suka berantem, sukanya tukaran, gegeran, padu, mungkin dia berasal dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Kalau ada ibu-ibu pegirikan yang susah tersenyum, nyaprut, betutut, merengut, mungkin dia berasal dari tanah kuburan. Rasulullah sedih itu oleh Allah nggak disuruh jalan-jalan ke tempat wisata, nggak disuruh ke pantai, nggak disuruh ke gunung, enggak, tapi di Isra Mi'rajkan sowan menghadap Gusti Allah. Ini artinya kita kalau ada masalah, kalau ada problem, semuanya serahkan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Karena apapun kalau diserahkan kepada Allah pasti beres. Apapun masalah kita, kalau kita serahkan kepada Allah pasti dapat jalan keluar yang terbaik. Siapapun kita, kalau berserah kepada Allah, mengandalkan Allah, bersandar kepada Allah, pasti kuat. Bersandar kepada selain Allah, suatu saat pasti akan terjatuh. Karena selain Allah bisa hilang, selain Allah akan binasa. Tapi Allah
selalu ada dan Allah maha segalanya. Maka ketika kita bersandar kepada Allah, kita akan kuat dan hidup selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh sederhana, nyonge lungguh nang kursi iki bisa kuat, nyaman, enak nemen, kursi empuk. Selama masih ada kursi sandarane nyong, leres nggih? Ayo wes. Nyonge lungguh bisa kepenak, nyaman, kuat, karena kursi sandarane nyong empuk. Isih anak masih ada, tapi begitu kursi ini diambil ambek wong iki, nyonge geblak, saya terjatuh. Kenapa? Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Selama sandarannya masih ada, saya kuat, duduk nyaman. Tapi begitu sandaran hilang, saya jatuh terjerembab. Bahasa Inggrisnya the geblak. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, kuat selamanya, nyaman selamanya, karena Allah selalu ada, Allah nggak pernah hilang. Betul? Ada orang bersandar kepada harta, mengandalkan duit, membanggakan kekayaan. Ya, selama duitnya masih banyak, selama harta kekayaannya masih ada, dia bisa bergaya. Mungkin dia bisa menyombongkan diri, dia bisa berlagak, karena sandarannya yang berupa duit, harta kekayaan masih ada. Tapi begitu duitnya habis, harta kekayaannya habis, pasti dia akan terjatuh geblak. Maka jangan pernah mengandalkan harta, jangan pernah menyombongkan duit kekayaan, karena berapapun duit, berapapun harta kekayaan bisa hilang. Iya yen sek sugih bisa gaya, bisa sugih, begitu kekayaannya habis, maaf, banyak orang yang ketika kaya semuanya minta diladenin, semuanya minta dilayanin. Sepatu dibawain, map dibawain, kacamata aja dibawain. Begitu hartanya habis, power syndrome. Ada orang yang mengandalkan jabatan, pangkat, kedudukan. Iya, selama pangkat, jabatan, kedudukan masih ada, dia bisa berlagak, petentang-petenteng, dia bisa bergaya. Tapi begitu pangkat, jabatan, kedudukan selesai, jatuh geblak. Maaf ibu-ibu, misalnya ibu-ibu mengandalkan suami, bersandar kepada suami, punya suami yang gagah, atletis, kekar, tinggi besar, ganteng, keren, duitnya banyak, kulitnya kuning sauntu-untune. Ya, selama suami ibu masih hidup, masih ada, ibu bisa menggaya, ibu bisa kentir, ibu bisa merasa hebat karena sandarannya masih ada. Tapi begitu suami ibu mati, pasti akan geblak, selesai. Siapa ngomong bojo maning? Iya, bojo maning, dapat suami maning, ganteng, gagah, kaya, ibu bisa merasa bangga, merasa hebat. Tapi ketika bojo mati maning, geblak maning. Bojo maning, ya wis, bojo maning, oleh bojo maning, gagah, ganteng, sugih, ibu bisa gaya. Terus bojone mati maning, geblak maning. Bojo maning, wis nyenyek. Bojo maning, payu ping pira? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau mau bersandar kepada Allah, pasti kuat, karena Allah selalu ada, Allah maha segalanya. Sehingga kalau punya masalah, kalau punya problem apapun,
serahkan kepada Allah, curhatkan kepada Allah. Curhat itu ke Allah, jangan curhat status, story. Ada enggak yang kalau ada masalah curhatnya ke status? Ada. Ini orangnya datang, saya tahu orangnya pakai jilbab warna hitam. Pokoknya yang ada masalah langsung nyetatus, setan lewat. Allah ya Karim. Banyak peristiwa alam itu solusinya solusi langit. Maka Rasulullah ketika bersedih ditinggal wafat oleh dua orang hebat tadi, diberi solusi langit, diangkat ke langit, dinaikkan sowan menghadap Gusti Allah. Kalau terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, itu dalam Islam solusinya bukan hanya panggil ahli geologi, panggil ahli vulkanologi, datangkan tenaga ahli BMKG. Enggak. Solusinya apa coba? Suruh baca kunut nazilah. Betul? Suruh kunut nazilah, minta keselamatan kepada Gusti Allah. Kalau ada wabah, taun, penyakit menyebar, solusinya li khamsatun utufi harral wabail al-mustafa wabnahuma. Alhamdulillah hafal kabeh. Coba kalau ada gerhana rembulan, gerhana matahari, itu solusinya bukan kok datangkan teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astrofisika dan astronomi. Enggak, tapi suruh sholat. Namanya sholat gerhana, sholat kusuf lek gerhana matahari, sholat khusuf kalau gerhana rembulan. Lama nggak ada hujan, terjadi kekeringan, kemarau panjang, itu solusinya sholat minta hujan. Namanya sholat kok istikharah, istisqa, sholat minta hujan. Ini perintah. Dan sholat istisqa ini sholat yang paling dihindari oleh para kiai. Kalau disuruh jadi imam sholat istisqa nggak berani. Iya kalau hujan, kalau nggak hujan dianggap orang mandi. Makanya hujan nggak hujan, diberi hujan nggak dikasih hujan, sholat istisqa tetap dikerjakan kalau ada kekeringan, karena itu perintah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak peristiwa alam solusinya solusi langit. Sebaliknya ada hal-hal yang sangat Allah sekali, tapi solusinya diserahkan kepada sesuatu yang sangat manusia sekali. Urusan dengan Allah, tapi penyelesaiannya dengan sesama manusia. Contoh, puasa itu kan urusan kita dengan Allah, betul? Ya Allah, nggak semangat. Puasa itu kan urusan kita sama Allah, betul? Betul. Sampai pahalanya saja rahasia, privasi. Nabi nggak tahu pahala puasa, malaikat juga nggak tahu pahala puasa, saking rahasianya. Karena puasa itu urusan kita sama Allah. Tapi sekarang misalnya ada orang pegirikan, udah tua, sepuh nemen, nggak kuat puasa. Nah itu solusinya bukan disuruh istighosah, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti beras. Beras dibagi-bagi, dimasak, dimakan manusia. Coba kita pikir, puasa itu urusan kita sama Allah. Harusnya kalau ada yang kurang-kurang, tebusannya kan kepada Allah, betul? Tapi ternyata
Kalau ada orang yang uzur nggak kuat puasa, sepuh nemen, itu solusinya bukan disuruh istighosah, bukan disuruh puter tasbih, tapi disuruh bayar fidyah. Fidyah berarti bagi-bagi beras. Ora paham yo bene. Misalnya lagi ada orang pergi ibadah haji, mendahulukan hajinya daripada umrohnya. Kalau mendahulukan hajinya daripada umrohnya disebut haji Allah ya karim. Ifrat. Kalau mendahulukan umrohnya daripada hajinya disebut haji tamattu. Ini kalau warga Pegirikan haji yang banyak tamattu. Tangi mangan turu. Misalnya ada orang pergi haji, dia mendahulukan umroh daripada hajinya. Ini haji urusan sama Allah. Tapi karena kalau ada masalah seperti itu, bukan disuruh tahlilan, tapi solusinya bayar dam. Dam itu berarti nyembelih kambing. Kambing dagingnya dibagi-bagi ke manusia. Malah dalam 1 tahun ada 4 hari yang kesolehan kita tidak dinilai dari sajadah, tidak dinilai dari tasbih, tidak dinilai dari kalimah-kalimah thayyibah, tapi dinilai dari sosial kita. Namanya ibadah kurban, nyembelih kambing, nyembelih sapi. 4 hari itu adalah tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi artinya Islam itu integral. Islam itu menjaga keseimbangan antara langit dengan bumi, urusan langit dengan urusan bumi, dunia dengan akhirat. Makanya kita diajari doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya baik di dunia, ya baik di akhirat. Ini keseimbangan. Ibadah juga begitu. Ada ibadah yang hubungannya langsung vertikal kepada Allah, ibadah ritual, ibadah mahdhah, hablum minallah. Ada ibadah yang jalurnya horizontal, ibadah sosial, ibadah muamalah, hablum minan nas. Ini dua-duanya harus berjalan selaras, tidak boleh ditinggal salah satu. Ya hablum minallah, hablum minan nas, dua-duanya. Coba kita perhatikan, semua ibadah yang bernilai ritual pasti mengandung nilai sosial. Demikian pula semua ibadah sosial pasti mengandung nilai ritual. Coba kita perhatikan, pedoman utama kita dalam beribadah, dalam beragama, dalam menjalani kehidupan adalah Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan suratul Fatihah. Isinya apa? Berdoa dan memuji kepada Allah. Berarti ini simbol hablum minallah. Al-Quran ditutup dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini berarti simbol hablum minan nas. Coba, ibadah paling pokok sholat. Sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, berarti hablum minallah. Dan sholat ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, toleh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, toleh ke kiri. Sampai sekarang kalau sholat ya masih tolah-toleh. Waktu salam itu loh masih noleh. Ya teruskan. Itu ada orang nggak ada orang tetap noleh itu. Nanti sholat sendirian nggak mau noleh. Metenteng baik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ditegur karo anake, mak sholat kok salam orang noleh mak. Sepi kok nak, gak ono wong. Ono wong ora ono wong yo tetep noleh. Itu kan simbol. Assalamualaikum warahmatullah, toleh ke kanan. Siapa baik sing ning sebelah tengene nyong, mbuh wong mbuh ora wong. Kae wong apa dudu kae? Oh wong ya. Kabeh baik tak dongake, nyong dongake muga-muga selamat oleh rahmate Gusti Allah.
Nah, ganti noleh kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Siapapun yang ada di sebelah kiri saya, manusia apa bukan manusia? Itu banyak manusianya apa banyak yang bukan manusia ya? Semuanya doakan selamat dapat rahmatnya Allah. Berarti ini menebar kasih sayang ke kanan kiri, menebar cinta, menebar kesejahteraan, keselamatan kepada sekelilingnya. Ini simbol hablum minan nas. Bisa difahami? Bisa difahami? Semuanya begitu. Sebentar lagi Ramadan. Ramadan begitu malam pertama udah disambut dengan mengerjakan sholat tarawih. Ini sholat tarawih paling penuh sepanjang bulan Ramadan tiap tahun. Adalah malam pertama. Betul? Pokok musola Raudhatul Huda nggak muat kalau malam pertama. Begitu malam ke-12 tarawihnya makin mundur apa makin maju? Top. Malam pertama Ramadan udah disambut dengan sholat tarawih. Itu berarti simbol hablum minallah. Nanti Ramadan ditutup dengan mengeluarkan zakat fitrah. Itu simbol hablum minan nas, bagi-bagi beras kok. Ayat Al-Quran kalau bicara tentang sholat, gandengannya pasangannya pasti zakat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakat. Mergo sholat hablum minallah, zakat hablum minan nas. Semua begitu. Halo, sampai ibadah umroh, ibadah haji. Iya, ibadah haji, ibadah umroh dimulai dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu simbol hablum minallah. Haji umroh ditutup dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Itu simbol hablum minan das. Ya kan dasnya nas. Sehingga kita ya harus berdoa, ya harus berusaha, ikhtiar. Jangan doa saja, nggak mau kerja, nggak mau usaha, nggak mau ikhtiar. Kalau kelasnya kita, jangan hanya kerja, usaha, tapi nggak mau berdoa. Muga-muga faham. Kalau wilayahnya wilayah ikhtiar, ya harus ikhtiar. Kalau wilayahnya wilayah action, ya harus action. Jangan hanya mengandalkan komat kamit. Ada bapak-bapak pengen punya anak, ya istrinya gak tahu diapa-apa nih, difatihai tiap malam. Bojone wis turu mlumah jebablah ambek begagah, gak diapa-apa nih, dideketin Al-Fatihah. Walau dolin sebul ke wetenge. Besok malam yang ngono, istri wis matang-matang, ora diapa-apake, dibuka wetenge sret, difatihai. Moga-moga meteng Al-Fatihah. Auzubillahi walau dolin. Tiap malam gitu. Saged meteng mboten? Bisa punya anak mboten? Mboten. Fatihah yo Fatihah, Pak. Tapi ya harus sama dieker-eker, dieker-eker, diutek-utek. Fatihah tok. Ini loh. Ada anaknya orang pegiri kan, orang tuanya kepingin anaknya jadi kiai, dipondokke nang pesantren. Ya anaknya nang pesantren orang tahu ngaji, orang gelem deres. Ming silo wiritan muter tasbih. Wiridan baik sulastri sunarse sundari ora dadi kiai malah dadi dukun. Halo, makanya bapak mas kalau rika utangnya oke,
kerja golek duit dikumpulke ben bisa nyaur utang Erika lunas. Kerja ngono, utangnya akeh ora gelem kerja, tiap hari neng masjid ae. Lunas napa mboten? Mungkin lunas lek bendino nyolongi kotak amal. Itu kalau wilayahnya action ya harus action. Maaf, misalnya bapak mas naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal, ya, mobil gak bisa jalan, terhalang portal. Bawa kartu elektronik, diambil tempelin ke mesinnya, plek, ternyata terdengar suara, maaf pulsa anda telas. Nah supaya portalnya bisa ngangkat, terus diwacake ayat kursi, Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayo portalnya ngangkat napa mboten? Mboten, jangankan cuma ayat kursi, tambahi ayat meja, ayat lemari sak cendelone, tambahi surat ikhlas, surat gak pate ikhlas. Ndak mungkin ngangkat itu portalnya. Itu wilayahnya dudu wilayah ayat kursi, wilayah ayat duit. Paham? Ada orang nyalon kepala desa, pengen jadi lurah nang desa Pegirikan, keliling door to door, tiap rumah dimasuki, minta doa, minta dukungan, tapi nggak ngasih apa-apa. Bapak ibu sekeluarga nyonge mau nyalon lurah nang kene, minta doa, minta dukungannya. Mari sama-sama baca sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman. Selesai nyonge pamit, minta didongakne, wes ganti masuk rumah satunya gitu. Bapak ibu sekeluarga insyaallah nyonge arep nyalon kepala desa, orang maringi apa-apa, diajak sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Terpilih dados kepala desa napa mboten? So dadi lurah napa mboten? Mboten, niku wilayahe dudu sholawat nariyah, sholawat rupiah. Halo, wong sakniki sholawat nariyah kalah ampuh karo sholawat rupiah kok. Nek pil-pilan di mana-mana kalau ditanya nanti pilih siapa, saya pilih yang berjuang. Ya maksudnya berjuang beras, baju dan uang. Jadi ukurannya bukan figurnya siapa, tokoh apa, partainya apa, visi misinya seperti apa, ndak. Ukurannya NPWP, nomor pira wani pira. Apalagi masyarakat Pegirikan orangnya tawaduk itu tahu warna duit. Nah terutama yang tepuk tangan itu yang parah-parah itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Kedua wes engkau khole ora kecantum iki. Duh. Adzan. Aduh. Yang paling deket masjid sini dereng. Ya ki lek kabeh adzan mandek, kabeh adzan jawabi. Sak desa masjid musala ana 122. Jawabi adzan ping 122. Jawabi yang terdekat. Dereng nggih masjid yang paling dekat. Nyose kok sik. Lanjut nggih. Nah, berikutnya Isra wal Mi'raj itu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Isra'nya dimulai dari masjid. Masjid itu simbol ibadah, simbol kesetaraan, simbol kerukunan, simbol kesamaan. Siapapun datang ke masjid diperlakukan sama, betul? Siapapun, Pak RT masuk masjid sandalmu copot, T. Pak RW masuk masjid sandalmu copot, W. Pak Lurah masuk masjid sandalmu copot, Rah. Pak Camat masuk masjid sandalmu copot,
mat, kapolsek masuk masjid sandalmu copot, sek. Kiai ndak usah, kiai wis ngerti kok, mosok kiai mlebu masjid sandalnya ora dicopot. Bahwa kedudukan kita di sisi Allah sama, yang membedakan hanya takwanya. Bapak Ibu para jamaah, halo, nilai manusia di sisi Allah itu dari takwanya. Embo lah dong ngingeti sing nyuguhi ngombe, matur suwun. Iya kalau sapi apa ya, nggih. Iya kalau sapi dinilai dari dagingnya, semakin gemuk, semakin lemu, semakin mahal. Kaya wong kuwi lemu. Arep nyandi wong kuwi. Oh kebelet. Semakin banyak daging, semakin gemuk, semakin mahal. Itu sapi. Tapi apa semua binatang dinilai dari dagingnya, dari gemuknya? Ternyata ndak. Ono manuk cilik, ungkil-ungkil. Kok manuk apa? Ya manuk kecil tapi harganya bisa lebih mahal daripada sapi. Sapi paling mahal misalnya ada 100 juta. Ini manuk harganya bisa 1 miliar. Karena manuk yang dinilai bukan dagingnya. Unine, 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 suaranya. Nah, kalau orang begirikan, sing dinilai apanya? Dagingnya, lemunya. Ya saingan sama sapi. Takwanya, gitu loh. Dah, masjid itu simbol sholat, ibadah. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu ada imam, ada makmum, betul? Imam sama makmum lebih penting mana? Allah nggak nyaut. Penting imam apa penting makmum? Penting makmum apa penting imam? Pada pentingnya. Disebut imam karena ada makmum, disebut makmum karena ada imam, betul? Makmum pemimpin, imam yang dipimpin. Maka masjid juga merupakan simbol miniatur kehidupan bermasyarakat. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada pemimpin, ada rakyat. Penting mana pemimpin sama rakyat? Dua-duanya pada pentingnya. Pemimpin penting, rakyat penting, gitu loh. Maka jangan pernah merasa diri paling penting, semuanya penting. Tinggal bagaimana kita menjalankan peran masing-masing. Ini yang datang di sini semua orang-orang penting. Semua orang-orang penting. Ini masjid paling dekat.
Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut nggih? Nggih. Jadi semua kita orang-orang penting. Pemimpin penting, rakyat penting. Itu disimpulkan di masjid, ada sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Imam pemimpin, makmum yang dipimpin. Sama-sama penting. Kayak acara ini pengajian penting kabeh. Semua yang hadir di sini penting. Nyonge ora isa mbayangke. Misalnya nyonge dewekan, ceramah bengok-bengok, gendeng, maka terima kasih rika-rika rawuh nyonge waras. Umpama ora ana sampeyan kabeh nyonge. Makanya jangan pernah merasa diri paling penting. Pak Lurah penting, tapi bisa jadi lurah kan karena dipilih rakyat, betul? Ngono Pak Lurah. Nek ora dipilih rakyat, ora dadi lurah. Makanya kalau udah jadi lurah jangan lupa rakyat, harus selalu mementingkan rakyat. Ngono. Rakyat juga gitu. Iki modelnya kok koyok pengen demo ae. Rakyat yang ngono, kalau nggak ada lurahnya ya kayak kereta nggak ada lokomotifnya, sepur ora ana ndase, ora iso melaku, podo pentinge gitu loh. Sama Bu, kehidupan berkeluarga suami istri sama-sama penting. Suami penting, istri penting, jangan ngerasa paling penting. Mentang-mentang suami kepala keluarga ngetok nih dalil ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Aku pemimpin keluarga, aku penanggung jawab, aku yang cari nafkah, aku yang menentukan. Nggak boleh suami merasa paling penting. Sak penting-pentingnya wong lanang ora digatekne karo wong wedok, kaku. Bingung lek wis kaku. Ayo wong sing iso nglemesno digawa wong wedok. Nek disinggahno ayo. Iya nek diumpetne. Bingung kowe. Wong wedok ya penting, tapi sak penting-pentingnya wong wadon ora digatekne karo wong lanang ya ngapangop bae, arep dikapakke dikebuti bae. Halo, padha pentinge, mula sing rukun genten ngelingno. Yang penting bagaimana kita menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Ingat, ibadah itu sesuai profesi. Ibadahnya kiai yang ngaji, mulang ngaji, dzikir, wiridan, donga, ngono. Ibadah TNI ya pertahanan, menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI. Ibadah polisi, Kamtipmas, gitu. Ibadah wong sugih nyumbang. Napa banteri? Ibadah wong sugih napa? Sing banter wonge ben krungu. Ibadah wong sugih. Nah, ngono. Iki sing ngomong banter ki melarat. Pengen entuk sumbangan. Oh, sarung mangga Pak Yai. Engko dhisik. Rekan njaluk sarung mangga. Kok yo kenal ya sarung mangga. Iku ketara nonton YouTube. Ya Allah. Gara-gara TikTok. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh no. Jadi itu. Berikutnya berkaitan dengan haul. Apa hubungannya Isra Mi'raj dengan haul? Bicara haul berarti bicara tentang kematian. Saya itu paling susah kalau diminta ceramah acara haul. Paling susah. Karena saya belum pernah punya pengalaman mati. Nah, ya kalau saya diminta ceramah acara walimatul khitan, saya sudah punya pengalaman sunat. Diminta ceramah acara walimatul arus, walimatul nikah, saya udah punya pengalaman nikah. Acaranya tentang pendidikan anak, saya sudah mendidik anak, anak-anak kandung, anak-anak asuh, anak didik, anak santri. Dah. Diminta ceramah pembangunan masjid, saya udah pernah bangun masjid, bangun pesantren. Tapi kalau diminta ceramah bab haul, bab kematian,
Saya belum pernah. Makanya kalau keterangannya salah ya mohon maaf. Apa kaitannya dengan Isra Mi'raj? Para jamaah, perjalanan suci yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj itu melalui 3 terminal penting yang mengisyaratkan adanya 3 peristiwa penting. 3 terminal penting yang dijalani Rasulullah adalah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Jadi kalau peristiwa dan sejarah Isra wal Mi'raj tidak bisa lepas dari 3 terminal itu: Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram ini terminal keberangkatan. Rasulullah diberangkatkan menjalani peristiwa suci Isra Mi'raj itu dari terminal Masjidil, ya Allah semangat dong, dari Masjidil. Nah gitu, kalau kamu semangat aku juga semangat, tapi kalau kamu loyo aku juga ikut-ikutan loyo. Aku kan tergantung kamu sayang. Katanya sayang sama aku, kok nggak semangat gitu sih? Ibu mohon maaf, mulai konsentrasi karena aku ngerasa ada sesuatu. Ada yang dari tadi itu bukannya dengerin kata-kata aku, tapi terpesona memandang wajah aku. Ada, pokoknya orangnya pakai jilbab warna coklat. Dari tadi tuh mandangnya ke aku gimana gitu. Aku sampai salting dibuatnya. Masjidil Haram itu terminal keberangkatan, sedangkan Masjidil Aqsa terminal transit peristirahatan. Sidratul Muntaha adalah terminal tujuan. Ini mengisyaratkan adanya, rungokno toh, Masjidil Haram simbol kelahiran, Masjidil Aqsa simbol kematian, Sidratul Muntaha simbol kehidupan kembali sesudah mati. Jadi Masjidil Haram terminal keberangkatan. Rasulullah diberangkatkan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram. Kita diberangkatkan menjalani kehidupan dunia ini dari terminal yang bernama kelahiran. Kemudian dari Masjidil Haram singgah di Sidratul Muntaha. Kenapa kok nggak langsung kok Sidratul Muntaha, singgah di Masjidil Aqsa? Masya Allah, gupuh kabeh. Ya gara-gara tadi yang bukan dengerin kata-kata aku, tapi gara-gara itu aku jadi keliru. Habis mata aku pandangannya bertatapan sama mata dia. Kalau lagi ketemu pandangan mata tuh rasanya kayak gimana gitu. Sampai ceramah salah kabeh. Dari Masjidil Haram singgah di Masjidil Aqsa. Kenapa kok nggak langsung naik ke Sidratul Muntaha? Toh tujuannya juga akan ke sana. Kenapa nggak dari Masjidil Haram langsung naik ke Sidratul Muntaha? Wong tujuannya juga mau ke sana. Kok singgah dulu ke Masjidil Aqsa? Ini terminal transit peristirahatan, simbol kita nanti akan transit di alam kubur. Sampean mboten pengen jalan-jalan no alam kubur? Hah? Loh, alam kubur itu rame nemen. Yuk kapan-kapan lah ngerti dewek. Makanya kita nggak langsung ke akhirat, ndak, tapi transit dulu di alam kubur, nunggu proses kiamat. Kapan? Ya kalau trompetnya malaikat Israfil udah ditiup, itu tanda kiamat. Jawabi maneng.
Wis rampung jawabi mangok. Jawabi maneng ngono adzan ping 22 ora sida ceramah kok. Sing penting ojo ngremehke, atine seneng nek krungu adzan nggih. Terus niat ngene iki niat, atine niat aku arep nglakoni salat wajib zuhur. Ana ing waktune wajib niat ngono kuwi, kapan krungu adzan belum langsung mengerjakan salat, atine sampean kudu niat aku arep salat fardu zuhur. Ana ing dalem waktune ngono. Dene engko lehmu nglakoni ya mbuh jam pira, sing penting aja sampai entek waktune. Engko zuhur mbok lakoni isya. Halo. Halo. Transit dulu di alam kubur atau alam barzah sebagaimana Rasulullah transit di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Ini terminal tujuan. Simbol dari alam kubur kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali sesudah mati, dan itu adalah tujuan, dan itu adalah hidup yang hakiki, hidup yang abadi, hidup yang selama-lamanya lama. Kalau enak, enak selamanya, seneng selamanya, bahagia selamanya, mulia selamanya. Kalau sengsara, menderita selamanya, sakit selamanya, tersiksa selama-lamanya, tidak ada hentinya, tidak ada istirahatnya. Karena di akhirat nanti udah gak ada tidur, gak ada ngantuk. Makanya saiki mumpung saya nang dunya, sing kudu ngantuk, ngantuk oh. Sok neng akhirat gak ono ngantuk, nggak ada tidur. Kalau di surga enak seterusnya karena nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, nggak ada istirahat. Demikian pula di neraka nggak ada istirahatnya, nggak ada tidur, nggak ada ngantuk, disiksa selamanya, tidak ada istirahatnya, terus-terusan disiksa. Jadi nggak bisa mas disiksa di neraka kok mau istirahat. Ditanya sama temennya, mas bagaimana rasanya dipukuli malaikat, ditendangi malaikat? Mbuh nyonge keturun. Ora ono nang neraka kok keturun. Halo. Paham? Saya ulang. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha. Itu 3 terminal yang dijalani Rasulullah. Simbol peristiwa yang pasti kita alami, peristiwa yang pasti dialami oleh semua manusia. Apa? Kelahiran, kematian, dan kebangkitan kembali sesudah mati. Tak baleni, harus dibolan-baleni ngomongi wong sing ora patek cerdas yo. Sampeyan yen cerdas wis dadi menteri. Nyatane bapak-bapak yo ming TNI AD, Tani Angkatan Doran. Halo. Ngapunten, tak baleni. Jadi perjalanannya Rasulullah itu melalui 3 terminal, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Sidratul Muntaha. Masjidil Haram terminal keberangkatan, Masjidil Aqsa terminal transit istirahat, Sidratul Muntaha terminal tujuan. Simbol Masjidil Haram adalah simbol kelahiran. Kita diberangkatkan menjalani kehidupan dunia melalui proses kelahiran. Masjidil Aqsa terminal transit ini simbol kematian. Kita pasti akan dimatikan dan transit di alam kubur. Paham? Sidratul Muntaha terminal tujuan, kita akan dibangkitkan kembali sesudah mati. Ada kelahiran, ada kematian, ada kehidupan kembali sesudah mati. Ini akan saya uraikan setelah pesan-pesan berikut. Ada permintaan dari panitia Departemen Pengemisan akan keliling minta jariah. Ibu sebentar panitia, jangan jalan dulu. Nanti kalau jalan langsung paling dapatnya 2000. Bentar. Bapak Ibu seluruh jamaah, iman kita, iman Rika, woi, iman sampean. Udah dengerin dulu panitia Departemen Pengemisan, duduk dulu.
Nanti kalau nggak mau duduk nggak jadi loh ya. Iman panjenengan, iman sampean bisa dinilai, bisa diukur dari peristiwa sebentar lagi. Apa itu? Peristiwa kelilingnya kardus. Ketika sampean melihat ada kardus keliling dibawa oleh panitia departemen pengemisan, hati sampean kok seneng? Alhamdulillah, anak kesempatan nyumbang, anak kesempatan jariah, dapat pahala tambahan, dapat pahalanya ngaji, dapat pahalanya zikir, dapat pahalanya di majelis ilmu, majelis sholawat, dapat pahala tambahan jariah. Kalau hatinya seneng, itu tanda imannya kuat. Alhamdulillah. Kok suwe nemen ora tekan nyonge kerduse, nyonge wis siap 3 juta. Atine seneng itu sebentar, ojo dikelilingne sik, duduk dulu. La haula wala quwata illa billah. Tukang ngemis sing gugubi wae. Engko dhisik. Tolong kudu ngabang sing gegem 2000 lebokne maneng. Wong kalungmu gede, gelangmu akeh 2000. Pokoknya ibu-ibu yang punya kalung, gelangnya banyak, nanti kok nyemplungi 2000, tak jamin kalungmu hilang. Pedot gelangmu. Wong sugih kalungnya gede, gelangnya akeh 2000. Ayo lebokne maneng sing 2000. Wis duit 2000 lungset diuntel-untel. Ayo kae kudung biru barang kae. 5000 lebokne maneng. Sik sebentar. Bentar. Woi. Aku tanya. Sedekah 2000 kalih sedekah 5000 ganjarane kathah pundi? 5000. Sedekah 5000 kalih 10000 ganjarane kathah pundi? Nah, 10.000 kalih 20.000 ganjarane kathah pundi? Sing banter 20.000 karo 50.000 ganjarane kathah pundi? Nah, 50.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? Alhamdulillah waras kabeh. Ayo saiki nyonge takon. Rika seneng ganjaran sithik apa akeh? Milih ganjaran sithik apa kathah? 5.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000. Alhamdulillah. Milih ganjaran sithik apa kathah? Sithik napa kathah? Alhamdulillah waras. Lah iki engko kapan karduse wis keliling, Rika nggawa duit 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Rencanane sing dicemplungne pira? Para edan-edan sedaya, lho mau rak ya wis ngerti. Lek 2.000 karo 20.000 ganjarane akeh 20.000. 20.000 karo 50.000 ganjarane akeh 50.000. 50.000 karo 100.000 ganjarane akeh 100.000. Ditakoni milih ganjaran sithik apa akeh? Akeh. Bareng wayah praktek karduse keliling sing dicemplungi kok waras apa edan? Waras apa edan? Mangkane iki engko sing nyemplungi 2.000 wong waras apa wong edan? Oh, sing penting ikhlas kuwi prinsipe wong pelit. Lek wong loman sing penting akeh. Pokok lek ana wong duwe prinsip sedekah sing penting ikhlas kuwi wong pelit. Lek wong loman sing penting akeh. Ora ikhlas ya bene, sing penting akeh. Makane lek nyonge luwih seneng sedekah akeh senajan ora ikhlas daripada ngomong ikhlas sithik. Pengumuman ora ikhlas ya ben, ora ikhlas ya wis, sing penting akeh. Woi. Padahal kalau sedekahnya banyak, gantinya juga banyak. Amin kok 2.000.
duit yang disedekahna ora bakal habis, tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Yo, ini kalau orang pelit mesti bantah, orang gagas cangkeme kiai, orang gagas cocote kiai, kabeh kiai lek ngomong yang ngono kuwi sedekah duitnya tambah akeh wong dikurangi kok tambah akeh, ora masuk akal. Kiai ora bisa matematika apa ana dikurangi kok tambah akeh ana. Lah segara kuwi segara laut tiap hari dikurangi ikannya, dikuras ribuan ton, tapi apa ada laut kehabisan ikan? Ora ana ceritane segara kentekan iwak, tambah akeh tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Makane duwite Rika kuras hari ini pasti tambah akeh tambah akeh tambah akeh. Oh, kiai ngajak kere. Kok kiai ngajak kere? Segara iki lho laut tiap hari dikuras ikannya ribuan ton, nggak pernah kehabisan ikan. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Duitmu yang ngono. Kuras hari ini. Ayo Bu, dibuka dompetnya. Sampun. Ayo diangkat pironan, ayo. Diketok nih. Kiwir-kiwir. Ora wani digegem wong 2000. Pokoke sing 2000 kiting tanganmu. Wis dikeki petunjuk kaya ngono kok. Pokoke nek wani, nek wani. Ayo bareng duitnya diangkat ngene ayo. Ayo karo solawatan duitnya diangkat dhisik ayo. Halo? Ora ikhlas ya ben. Sik panitia sik. Oh, wong siji kuwi gupuh wae ket mau. Ayo duitnya diangkat bareng-bareng. Palsu gundulmu. Ayo duitnya diangkat. Kowe engko diangkat tok ora dicemplung nak. Ya Allah, sebentar. Halo. Embo. Katanya kalau dikurangi sedekah tambah besar, dikurangi tambah gede. Apa ono dikurangi tambah gede? Wong dikurangi kok mudak gede. Ono bocah sunat. Bocah sunat ya asline barangnya cilik mengkeret. Disunat, dipotong, diketok, dikurangi. Dadine ora makin cilik, makin gede. Contohnya digawa bapak-bapak kuwi. Iso gandul-gandul ndelodeng koteng-koteng. Makanya duitmu disunat, ayo disunat. Jangan khawatir, nggak mungkin jadi kecil, tambah gede, tambah gede, tambah gede. Paham? Paham? Zaman kurang yakin Rika. Kurang yakin kalau sedekah pasti diganti sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo. Rezeki kita, duit kita itu hasil kita apa pemberian Allah? Hasil kita apa pemberian Allah? Allah yang ngasih. Kalau kita pakai dengan benar, habis pasti diganti lagi sama Allah. Percaya? Ayo habiskan duitmu hari ini. Ojo guyu. Tak kasih contoh. Halo. Saya dikasih minum sama panitia. Ini. Ini tak kasih contoh. Nyonge diparingi banyu minum sama panitia. Coba ketika tak minum, bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Ngeleh kok, bismillah. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah memberi contoh kalau minum itu 3 kali dalam 3 nafas dan baca bismillah. Ini makanya tak praktekno biar sampean bisa mencontoh. 3 kali nafas berarti 3 kali cekuan, 3 kali nafas dan baca bismillah kayak tadi sampai habis. Tapi saya masih haus. Woi panitia, saya masih haus. Ya Allah.
Nah, bukti kan? Diganti sama panitia. Diganti sama panitia. Sama, ketika sampean punya duit itu usaha sampean apa pemberian Allah? Pemberian Allah, habiskan. Pasti Allah akan kasih ganti. Karena Allah tahu sampean masih butuh. Wes, kandhani ora percaya. Hoi, sedekahmu adalah bentengmu dari api neraka. Yang bentengnya kuat, aman, gak akan tercebur ke neraka karena bentengnya kuat. Nah, benteng supaya kuat, semennya harus banyak, 1.000. Lah nek 2.000, mubrul. Ayo bareng-bareng diangkat duitnya. Pokoknya yang di atas 20.000 tak dongakno, diganti wakeh karo Gusti Allah, diganti berlipat-lipat, gantine donya akhirat, amin Allahumma. Yang di bawah 20.000 ya diganti sidik wae. Latihan bu sodako kudu dipaksa, kalau nggak dipaksa ya nggak bisa. Orang ikhlas orang apa-apa, dipaksa baik. Lebih baik sodako banyak meskipun nggak ikhlas daripada ngaku ikhlas tapi cuman sedikit. Karena kalau yang penting ikhlas, selama hidup sodakonya akan selalu sedikit-sedikit dan terus sedikit, nggak pernah lama. Tapi meskipun nggak ikhlas, kalau sodakonya banyak, tiap sodako banyak, lama-lama pasti ikhlas. Arep ora ikhlas piye wis kadung tek akeh. Latihane ngono. Kok eman-eman. Ayo panitia sini tak pancing. Tak pancing 1.000. Sing yang nyontoh saya 100.000, insya Allah gantine wakeh engko. Ayo sini. Sarung nggawa sarung ora? Ini tak paringi sarung. Naik. Pakai mic. Loh, iki wis ana contone. 1.000. Ayo pakai mic. Ya, kok pripun? Tes. Operator. Disebul. Nama? Kula. Nggih. Solihah. Makanya Ibu Solihah ini buru-buru, mulai tadi yang lain tak suruh duduk. Ibu Solihah ini paling semangat sendiri. Yang lain belum jalan, udah jalan duluan. Makanya hasilnya 1.000. Nih 1.000. Lah iya kan 1.000 hasilnya. Orang manut nyonge 1.000 plung. 1.000. Iki benteng neraka 1.000. Sodakohmu adalah lampu penerangmu di alam kubur. Kalau pengen padang, pengen terang 1.000. 2.000 mendrip. 1.000 ngene iki koyok silite konang. Leb. Lampu merkuri 1.000. Ayo panitia. Ibu Solihah. Jadi panitia. Seksi nopo? Pakai mic. Lah di panitia seksi apa? Oh seksi riwariwi. Oh konsumsi kok usung-usung kardus. Kene kados niku Pak Kyai. Mangkane gegeri ya. Tak paringi 1.000. Amin. Gue pancingan. Sama tak paringi sarung cap mangga. Paringna bojone Rika. Ayo ngomong nyang bojone. Lah yo ndi Mas kok ayo ngomong. Mas. Ayo ngomong. Mas Ahmad. Lah iya. Bojone nang kono wae. Melu munggah. Ora nek tak pek bojone Rika. Wis ayu bojone nyong. Kuatir bojone tak pek. Ngomong yang garwane. Sayang. Tak kasih sarung sayang. Ayo.
Mas kayak sukani sarung. Yang sukani sarung. Sarungnya tekan di Teng Pak Yai. Pak Kiai siapa? Anwar Said. Anwar Zahidnya mana? Aku curiga kamu ada sesuatu sama Anwar Zahid. Astagfirullahaladzim. Kok bisa dikasih sarung? Nggih Bu Salihah matur suwun nggih. Salam ten garwane. Nggih. Sami-sami setunggalen niki. Hah? Siapa? Susi. Susi. Susiati. Rumahnya mana? Oh, rumahnya belakang. Endi ana omah? Ora ana omah. Mbuh. Tak paringi sarung kirim salam garwane sinten namine? Supeki. Endi Mas Supeki? Mbuh. Angel, ora iso viral ngene iki. Mun ditakoni plungker-plungker kaya uler. Isin kok pasang alise iki kok diaspal. Iki engko nek ana udan ndlewer. Diguyu karo bojone Rika. Kok iso kene iki diaspal. Dilakban apa iki buntute tikus. Monggo Mbak Susi pun matur suwun nggih. Ayo siap panitia semua jamaah sedayana. Lho wis arepe jam 1. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu al
sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusan khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Mewakili panitia matur suwun jazakumullah khairan katsira, jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan jariah sampeyan semua akan menjadi tabungan pahala yang tak terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Gak usah banter-banter leh amin 2000 kok banter amin. Matur suwun semuanya. Sekaligus ya saya informasikan kepada para jamaah, mohon maaf ya mungkin kalau ada apa ya kepingin silaturahim dan ngundang ngaji Anwar Zahid. Itu Anwar Zahid nggak ada perwakilan dimanapun, jadi langsung ke pesantren kami dan langsung berhubungan dengan manajemen kami, langsung berhubungan dengan tim kami. Jadi ngundang Anwar Zahid ndak ada perwakilan daerah sini, perwakilan daerah sini, perwakilan ndak ada. Jadi langsung ke pesantren nanti ketemu sama manajemen kami. Jadi mboten enten, jangankan di Jawa, di Kalimantan, Sumatera, di Papua, sampai di luar negeri kita nggak ada perwakilan. Ya langsung pokoknya langsung sama tim kami. Itu nggih. Engko na perantara. Pemane kok sampean dijaluki semene. Malah dudu aku sing entuk sangu. Malah perantarane. Mboten guyon. Mboten ngangge perantara, langsung mawon ten kene pondok, nggih. Nggih, pondoke Nyonge ten Simo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Alhamdulillah doa panjenengan sekarang anak-anak yang ikut kami kurang lebih 1.500-an dan semuanya gratis tanpa dipungut biaya. Oke. Mungkin kalau keluarga sampean ada yang yatim terlebih, saya seneng kalau yatim itu karena dari 1.500-an itu yang yatim putra putri 400 sekian itu yang yatim. Mungkin ada keluarga sampean yang yatim atau piatu ya ditinggal bapake, ditinggal ibune, apa ditinggal bapak ibune, atau yang duafa kurang mampu, monggo dibawa ke pesantren kami, monggo insya Allah akan kami tarbiyah dan taklim sebaik-baiknya. Harapannya nanti kalau udah selesai ngaji pulang bisa berjuang di daerah masing-masing. Jadi banyak yang dari daerah-daerah transmigrasi, dari Jambi, Lampung, Palembang, Bengkulu, Riau, dari Kalimantan itu Bapak Ibu, dan semuanya tidak dipungut biaya walaupun anaknya orang kaya. Misalnya sampean kok gah biayai anak ya buang no Bojonegoro. Loh iya, anaknya orang kaya, emang kita prinsipnya bangun pesantren gratis ya, meskipun anaknya wong sugih ya gratis, tergantung wong tuane nyangoni aku apa ora. Tak karep, tapi ya rata-rata ya mentala, rata-rata salaman ya halus ora ono apa-apane.
Tapi wong kita prinsipnya wis bismillah, siapapun yang mempelajari ilmu Allah berarti dia fisabilillah. Bismillah. Bismillah. Walaupun anaknya orang kaya ya tetap gratis. Artinya gratis itu mondok nggak bayar, ya nggak ada bayar listrik, nggak ada iuran apapun. Makan kita kasih. Terus kitab-kitab untuk ngaji semua. Kitab untuk ngaji madrasah diniyah, kitab untuk ngaji weton, kitab untuk ngaji sorogan, semua kitab untuk ngaji termasuk gratis. Tis. Terus SPP sekolah orang bayar, seragam sekolah dikasih. Untuk sekolah formalnya kelas sekolah formalnya baru tingkat MTS sama MA. Jadi madrasah sanawiyah sama madrasah aliyah. Seragam sekolahnya gratis, tis. Nggak ada uang pendaftaran, nggak ada uang gedung. Terus kalau masih punya orang tua lengkap, bapak ibunya masih lengkap, itu bayar LKS sama waktu ujian saja. Kalau ujian sama LKS itu bayar. Sebenarnya bisa gratisi ujian plus LKS-nya sekalian bisa, tapi kenaan wong tuane. Ngopo wong tuane manak diuncalne. Orang mikir malah wong tuane. Iku wae wis diringanke kok. Jadi yang masih punya orang tua lengkap bapak ibu itu cukup bayar LKS sama ujian. Ya sama jajane sehari-hari. Nek yatim jajannya juga kita, nek yatim. Ngono nek pengen digratisi kabeh ya bojomu patenana. Engko anakmu yatim. Kok jadi yang masih punya orang tua lengkap bapak ibu niku napa LKS kali ujiane bayar. Ya kari bayar LKS karo ujian liyane aku kabeh sing bayari. Ngono lho. Hah? 1.500-an ya kurang lebih. Berasnya itu 1 minggu 5 ton. Wong 1.500 cangkem mangan kabeh. 1 minggu beras 5 ton rata-rata. Jadi kalau 1 bulan ya 20 ton. Alah tak ceritani orang nyumbang wae. Ceritane. Kok sampean Pak Lurah ya orang nyumbang kok. Ceritane kaya ngapa? Iya, nyumbangnya donga. Nggih, makane nyuwun didongane. Alhamdulillah. Nggih latihan, Bu. Yo. Oleh teko ngendi? Ya oleh teko ngene-ngene iki. Oleh hasil ngene-ngene iki dike pembebasan tanah, ke bangun pondok, ke biayai anak-anak pondok. Insyaallah yang sudah pernah silaturahim ke sana. Saya seneng kalau ada yang silaturahim, apa mana silaturahim langsung nggawa sayur, nggawa beras, seneng aku. Ya subhanallah, Allah itu maha segalanya. Allah ya Karim. Jadi kemarin pandemi 2 tahun kan sepi tanggapan. Sebenarnya jadwal saya itu sampai akhir 2021 pas selesainya pandemi. Tapi otomatis kan cancel semua jadwal karena pandemi. Subhanallah, anak-anak saya 1.500 urip kabeh. Subhanallah, ana bae sing maringi beras, ana bae sing nyumbang sayur, nyumbang apa, wis masyaallah, kuasane Allah. Nyatane yang urip kabeh. Subhanallah. Nah, sekarang begitu sudah ngaji, sudah dapat pemasukan ya sing nyumbang beras ya prei. Iya, tak telepon ya ora nyumbang. Ya Allah ya Karim. Wes matur suwun. Nah, sekarang kaitannya dengan kematian. Singkat-singkat saja. Ada Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa, ada Sidratul Muntaha. Jadi ada kelahiran, ada kematian, ada kehidupan kembali sesudah mati. Semua kita tahu. Halo. Kabeh wong mati, kabeh wong lahir, kabeh wong mati, kabeh wong bakal diuripne maning sak badane mati. Semua kita tahu, semua kita sadar, tapi kita sering lupa, terutama kematian dan kehidupan kembali sesudah mati. Kalau kelahiran semua ingat, karena memang diingat-ingat, bahkan kadang diperingati kok, syukuran kelahiran, ulang tahun macam-macam. Dan di mana-mana data identitas itu yang ditulis kelahiran. Kalau kematian kan nggak ditulis. Makanya yang diperingati ya kelahiran, yang diingat-ingat ya kelahiran. Makanya di KTP, di SIM, di buku nikah, di ijazah, di buku KK, semua identitas itu yang ditulis kelahiran, hari dan tanggal lahir yang ditulis. Betul? Kenapa kok tidak kematian? Ya karena nggak ada yang tahu.
Coba misalnya orang pegirikan tahu kematiannya, wah nggak wis status. Jangan lupa ya datang di pemakaman saya. Saya tunggu kadonya, saya tunggu oleh-olehnya lah ngono. Ndak. Jadi kita tahu bahwa kita semua akan lahir, kita tahu bahwa kita semua akan mati, kita tahu bahwa kita semua akan dihidupkan kembali sesudah mati, tapi kita sering lupa, terutama kematian dan kehidupan kembali sesudah mati. Kalau kelahiran banyak yang ingat, wong diperingati dan diingat-ingat. Nah, artinya para jamaah sekalian, halo, mungkin timbul pertanyaan, kapan kita matinya? Itu rahasia Allah, karena kematian a mysterious problem. Dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut matinya belakangan. Bukan berarti yang sakit matinya duluan, yang sehat matinya belakangan. Bukan berarti yang tua mati duluan, yang muda mati belakangan. Enggak. Saya sering gambarkan kematian itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga namanya manggar, sudah berguguran. Ada yang gede sidik dadi bluluk ceblok, ono gede maneh dadi cengkir gogrok, gede maneh dadi degan rontok, gede maneh metu santen diogrok-ogrok. Tapi ada yang sampai tua kisut coklat kunting kecepet bongkok, bajing ora tedas dipenek wegah dinteni ora ceblok-ceblok, kecepet bongkok. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan digugurkan, karena mungkin kandungannya kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ada yang baru lahir procot, dicenet, ditekek, dicacelin, degedeg, gede-gede, wadahi tas kresek. Bocah cilik mati lumrah, remaja mati kathah, wong tua mati turah-turah. Tapi ada yang awet gak mati-mati, kecepet bongkok. Ya, saumuran wis do mati kabeh, ndekne awet ora mati-mati, kecepet bongkok. Itu kematian. Maka mati kapan gak penting, yang penting mati dalam keadaan baik, namanya husnul khatimah. Apakah setelah mati selesai? Enggak. Justru kematian adalah merupakan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, awal dari kehidupan yang selama-lamanya. Kenapa orang dihidupkan kembali sesudah mati? Kok enggak mati selesai aja? Kok pakai dihidupkan kembali sesudah mati? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah dalam satu ayat di surat Yasin yang saya hafal. Saya yakin dulur-dulur saya orang pegirian ini semua udah hafal surat Yasin. Betul? Ana wong Islam ora hafal Yasin kebangetan. Yasin qalbul Quran. Surat Yasin adalah hatinya Al-Quran. Nek ana wong Islam kok ora hafal Yasin padha karo wong ora duwe ati. Hoi. Wong Yasinan terus, tahlilan terus. Tahlilan terus nggih? Yasinan terus nggih? Wis aja dirungokno lek ana sing ngomong syirik, bid'ah macam-macam aja dirungokno. Aneh. Tahlilan kok ora entuk. Tahlilan ki apa to? Membiasakan tahlil. Merutinkan tahlil namanya tahlilan. Tahlil itu apa? La ilaha illallah. Halala yuhallilu tahlilan. Tahlil kuwi la ilaha illallah. Kuwi tahlil. Lah nek dikip kebiasaan jenenge tahlilan. Ngono lho. Padha karo Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala shiratim mustaqim. Kuwi surat Yasin. Nek nggo tradisi, nggo kebiasaan jenenge Yasinan. Lho kok aneh to? Tahlil oleh, Yasinan ora oleh. Tahlil entuk, Yasinan ora entuk. Yasin oleh, Yasinan ora oleh. Aneh to? Padha karo kathok oleh, kathokan ora oleh. Kotang oleh, kotangan ora oleh. Kok pun marake geger ngoten niku. Indonesia iki wis keren, apik. Hidup berdampingan dalam keberagaman. Coba dipikir toh, banyak suku, banyak tradisi, banyak budaya. Indonesia ini sukunya berapa? Kepulauannya ribuan. Sukunya berapa? Tradisi, budaya, adat istiadat, bahkan agama. Tapi bisa hidup guyub rukun berdampingan dalam keberagaman. Sak donya ora kaya Indonesia, ora ono kaya Indonesia. Indah Islam di Indonesia. Kehidupan di Indonesia ini luar biasa, nikmat banget. Wes
enak wes. Hoi. Wes ojo dirusui. Sidik-sidik haram, syirik, bid'ah, neraka. Pancasila tidak Islami harus diganti untumu ngono. Itu yang bikin Pancasila itu gak sembarangan itu. Para ulama, para kiai, orang-orang alim udah sesuai dengan Islam, sesuai banget, sesuai pisan, sesuai tenan. Melalui proses istikharah, melalui proses riyadhah, para ulama, para kiai ora sembarangan. Arab diganti yang paling Islami. Apa kayak dirimu itu yang paling Islami? Kalau dirimu merasa nggak sesuai, nggak cocok karo Indonesia, nggak cocok karo Pancasila, ya tinggalkan Indonesia, hidup di negara yang dirimu cocok. Mana itu sana? Indonesia ra rugi kelangan makhluk sing kaya dapuramu ngono kuwi kok ya. Gegeri wae. Wis tak terus-teruske nesu aku. Aku yang nurung ngombe kopi ya kudu nesu ngene iki. Sing ben ora nesu. Bismillahirrahmanirrahim. Anyep. Nah, jawabannya itu ada pada surat Yasin. Makanya lek wong Islam wajib apal Yasin. Supaya apal diwaca. Diwaca terus engko ora apal. Rampung subuh maca Yasin, subuh repot masak, gak sempet. Rampung subuh gak sempet ya habis duhur. Habis duhur itu ngangkati cucian, lipet-lipet, istirahat. Kalau habis duhur nggak bisa ya habis asar. Habis asar ya nggak bisa nganter anak ngaji nyang TPQ. Ya habis asar nggak iso maca Yasin ya habis maghrib. Habis maghrib nonton TV sinetrone api-api. Habis maghrib ora iso ya habis isya. Habis isya nunggui anak belajar sinau ngerjakan PR tugas sekolah. Ya habis isya sik ora iso arep mapan turu. Ya wis ngantok. Arep mapan turu ora iso pisan nang sembujung mujur ngalor diyasini. Nganyelke kaya. Itu ada satu ayat yang menjawab pertanyaane sampeyan tadi. Kenapa orang harus dihidupkan lagi sesudah mati? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Nah, alhamdulillah berarti apal kabeh. Kali ini inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Apa bisa sudah mati dihidupkan? Jangankan menghidupkan orang yang tadinya hidup mati dihidupkan lagi. Yang tadinya tidak ada menjadi ada saja Allah bisa kok. Apalagi yang tadinya sudah ada kemudian mati dijadikan ada lagi, lebih gampang. Bingung ya ben pancene wong ora cerdas. Untuk apa dihidupkan lagi? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan kami Allah akan mencatat apa-apa yang telah dikerjakan. Ma qaddamu, apa-apa yang telah dikerjakan, berarti prestasi. Akan kami catat, kami balas dengan balasan yang setimpal. Wa atharahum, lan labet-labete peninggalan-peninggalane, berarti prasasti. Dihidupkan kembali sesudah mati, tujuannya akan dibalas oleh Allah tentang prestasi dan prasastinya. Ma qaddamu, apa-apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia akan dibalas oleh Allah. Wa asarahum, tinggalan-tinggalane, jasa-jasanya akan dibalas oleh Allah. Kenapa balasnya kok nunggu sesudah kematian? Karena kalau dibalas di dunia nggak muat. Dunia bukan tempatnya pembalasan, dunia ini tempatnya amal. Halo? Maka misalnya begitu mati selesai, nggak ada ceritanya lagi, nggak ada hidup lagi sesudah mati, nggak ada balasan-balasan amal, rugi orang-orang baik. Yang di dunia ini jadi pejuang, yang di dunia ini jadi orang baik, rugi.
melakukan kebaikan, beramal, bersosial, rugi. Wong jatah balasannya di dunia sama, orang baik dengan orang buruk di dunia ini bagiannya kan sama. Mbuh orang mudeng gitu kopi anget teko. Rumangsane nek kopi ini anget terus ngajine ditambahi waktune. Wis ana ukurane kok. Arep pindah nyonge. Matur suwun, matur suwun. Pun tompun pun. Matur suwun. Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni, tolong saya ulang ya. Misalnya begitu mati selesai ceritanya, nggak ada hidup lagi. Ini orang-orang baik di dunia ini rugi karena jatahnya di dunia orang baik sama orang nakal sama. Betul? Ya rugi para kiai, para habaib yang ahli berjuang, rugi orang-orang yang hidupnya digunakan untuk beribadah, orang-orang yang hidupnya dipertaruhkan untuk berjuang, rugi. Podo-podo aku bareng ya mau ceramah keliling kemana-mana. Habis mati selesai kok, ngapain susah-susah, hidup dienak-enakin, mati selesai. Rugi orang-orang yang ahli berjuang itu begitu mati selesai, karena jatahnya di dunia sama, selisihnya cuma dikit kok. Orang yang sholat sama yang nggak sholat makannya sama, minumnya sama, jatah hidupnya sama. Betul? Orang yang sholatnya khusyuk sama yang sama sekali nggak pernah sholat, hidupnya jatahnya ya sama, antara 60 sampai 70 tahun. Apa yang nggak sholat hidupnya 50 tahun, yang sholatnya khusyuk dikasih hidup 100 tahun? Enggak toh? Enggak toh? Allah enggak nyaut. Yang enggak pernah ngaji makan ya satu piring. Yang rajin ngajinya, apa kalau makan langsung limang nampan pisanan? Enggak kan? Ya Allah, yang enggak pernah sholat tahajud minumnya ya segelas. Yang rajin tahajudnya kalau minum langsung pakai gentong, pakai drum. Sama, jatah di dunia ini sama. Maka rugi orang-orang baik, rugi orang-orang soleh. Kalau begitu mati selesai, nggak ada balasan apa-apa, nggak ada cerita lagi. Nah, podo-podo ning donya diseneng-seneng ke. Makanya kalau ingin mendapatkan pembalasan tentang amal panjenengan, kalau ingin mendapatkan pembalasan tentang jasa-jasa panjenengan, bukan di dunia tempatnya, tapi kelak setelah hidup lagi sesudah mati. Bapak Ibu jamaah sekalian, dunia ini cuma sementara. Sampai hidup di dunia ini rata-rata 60 sampai 70 tahun. Hasadu ummati minas siddina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku, kata Nabi Muhammad, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau pakai ukurannya Rasulullah 63 tahun. Makanya Bapak Ibu yang sekarang usianya sudah 62 tahun lebih 11 bulan, berarti tinggal berapa? 1 bulan wes kepotong sehari sekarang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hoi, hoi. Di dunia ini nggak lama Bapak Ibu, nggak lama. Ini sebentar lagi. Rungokne toh. Sedelok maneh, sedelok maneng. Rika, arep dipateni karo Gusti Allah. Lho iya iki kabeh Pak Lurah barangnya arep dipateni karo Gusti Allah iki. Kabeh semuanya, kabeh harap dipateni Gusti Allah. Sing ceramah ya iya, tapi suwe. Dhisik lurahe. Dan setelah meninggal bukan berarti ceritanya selesai. Justru itu adalah hidup yang abadi. Maka mumpung masih hidup di dunia, persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Mohon maaf banget, terlebih sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh berkah, bulan penuh pahala, ibadah, kebaikan minimal dilipat gandakan sampai 1000 kelipatan. Itu minimal. Ayo kita manfaatkan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita dikaruniai panjang umur, ketemu bulan suci Ramadan, bisa menjalankan ibadah Ramadan, puasa dan seluruh ibadah penyertanya dengan sebaik-baiknya. Saya Anwar Zahid mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan
Allah akan kembali memperjumpakan kita di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih barokah. Matur suwun. Ini sarungnya masih satu, cap mangga, kayak sarung yang biasa saya pakai. Oh ya, itu semangat banget dari tadi. Sini tak kasih. Wah, semangat banget dari tadi. Dari tadi semangat banget. Ya, nggih. Masya Allah. Nah, nggih. Wah, keren. Tadi mic-nya mana tadi mic-nya? Itu mic. Nggih. Ya Allah ya Karim. Namanya Rika siapa? Robi Nasrullah. Robi Nasrullah. Oh, Robi Nasrullah. Artinya apa? Kalau tahu tak kasih sarung. Robi Nasrullah artinya apa? Oh, artinya subhanallah. Alamatnya mana? Pikirkan. Oh, Pekirikan sini, nggih, Pekirikan sini. Robi Nasrullah. Tapi nggak ngerti artinya. Coba nanti tanya ke orang tuanya. Robi Nasrullah, panggilannya? Oh, Robi. Nah, Robi ya Allah gitu. Ya Robi ngono ae. Robi ngono ae. Ya udah. Wong aku cuman mau ngasih sarung ke kamu. Sarung tok, Bah. Sarung tok, terus kamu pengen apa? Abangan nih, Bah. Apaanane? Abangan sing mau sih. Hah? Abangan sing mau dicemplung na kotak. Abangan sing mau dicemplung nih? Iya, kardus. Abang mana ya? Ayo ini abang ini. Ping, Mbah, niku ping. Ini abang. Abang. Abangan mawon, Mbah. Abangan mawon, Rika njaluk abangan mawon. Iya, abangan. Abang. Nah, wes. Abang. Nggih, Mbah, nggih. Lah iya abangan itu. Nggih. Abangan. Leres. Leres. Udah tak kasih sarung, cap mangga. Sik. Nggih. Apalna doa Mau makan, Mbah. kunut. Doa kunut, Mbah. Kunut ya. Al-Fatihah mawon, Mbah. Hah? Al-Fatihah mawon. Al-Fatihah. Nggih. Doa kunut. Kulhu mawon. Malah kulhu mawon. Ayo, Allahumma dini fiman hadait. Nek ra iso isin aku, Bah. Sampeyan ora sholat subuh. Salat, Bah, salat. Lek sholat subuh kunut apa ora? Kunut. Lah iya kunut, coba dibaca kunut. Allahumma dini fiman hadait. Amin. Mbon, Bah, mbon. Lanjut ke pas subuh tak lanjut ke. Allahumma dini fiman hadait. Amin. Terus wa'afini. Fiman afait. Terus. Wa tawallani fiman tawallait. Terus. Sampun, Bah. Isin, Bah. Pokoknya ana donga karo sholawate. Nggih. Kok isin. Ayo wong-wong diulangi lafat niate puasa Ramadan. Nambah ora hadiah, Bah? Nambah. Siap. Nambah. Siap. Ayo. 100 napa 200? Wis talah pokoknya diunekke dhisik sesuai dengan amal dan perbuatan. Niat Ayo. puasa, Bah. Ya, niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu somahoti an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala. Amin. Nah, itu. Alhamdulillah. Tepuk 100. tangan ya. Nih, hadiah tambahan. Hadiah tambahan. Terus Lumayan, satu lumayan. lagi. Nambah maning, Bah. Nambah maning. Siap. Lafat niate zakat fitrah. Ya maksudnya iki karo ngulangi Zakat fitrah, Bah. Sing luwih angel, Bah. masyarakat. Iya, zakat fitrah, Bah. Zakat fitrah. Nggih. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Wudu'a li raf'il hadasil asghari. Fitri li nafsi lillahi ta'ala. Ya wis. 100. Nggih. Iki sarunge regane pira iki? Mboten ngertos. Sarung iki regane 80.000. Berarti tambah 20.000. Semakin akeh semakin apik, Bah. Jare mau kiai sing nang dhuwur. Sing penting akeh, Bah. Gak usah cerewet. Iya. 100.000 nggih. Sik. Sampean mau nyemplungi pira? Mau Pira?
Lho 5.000 wis dadi 100 berarti wis tikel. Alhamdulillah. Tikel 20. Iya. Rencangnya kula, Mbah. Napa? Sarung pengen. Entek sarunge Rika wae dicopot. Paringne kancane, iki Rika pakai, iki copot paringne kancane kae. Gimana? Malah njalukne kancane. Pan main maning, Mbah. Hah? Pan main maning. Apa? Rogo tas pan main maning apa piye? Wes aku nyonge arep pindah. Oh, nggih, Mbah. Jadi perjalanannya 1 jam. Insya Allah ini pertemuan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah kita. Masih ada Fadilatul Habib. Masih ada Fadilatul Habib Salim bin Mukhdar. Panjenengan dengarkan, panjenengan ikuti tausiah mauidhah dari beliau, juga doa-doa dari beliau. Jangan bubar dulu sebelum doa. Ada mauidhah dari beliau, ada doa. Saya tanpa mengurangi rasa hormat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur suwun Mas siapa ini? Robi, Mbah. Nggih, Mas Robi nggih. Salam keluarga. Nggih, salam keluarga. Saya nyuwun pamit, mohon izin untuk melanjutkan rihlah perjalanan. Ini pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi pirsa dumateng para bapak, para ibu, kaula suwun lenggah seketik. Para bapak, para ibu, hadiri rawal hadirat, a'azzakumullah. Acara ingkang pungkasan nggih punika doa pututup. Ananging saderengipun kaula minangkani muqassimul auqat anggenipun nderekaken panjenengan sedaya kathah klintah-klintunipun, kathah kirang langgungipun, estu kaula nyuwun agungipun pangapunten. Kaula akhiri wallahu yakti bihibatin wa firah li walahu fi darajatil akhirah. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Habib Mukhdar bin Salim, Habib Salim bin Mukhdar bin Syekh Abu Bakar, waqtan wa mahallan tafaddal. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bon cekap nggih ceramah Kiai Haji Anwar Zahid, Masya Allah, dari kehidupan sampai kematian cukup. Diakhiri mangke dengan wawasan doa mawon alian talqin zikir, dan insya Allah termasuk panjenengan kula sami diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibahagiakan kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditempatkan dalam raudhah min riyadil jinnah. Allah berikan semua kesehatan dan keselamatan kita, luaskan dalam segala urusannya, berikan kemudahannya dalam untuk menyelesaikannya, dan mudah-mudahan diberi tingkat akhir umur husnul khotimah, amin. As'adin nasi, yaitu bahagianya manusia adalah bisyafaatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu min qali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akhir umur kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
الله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وإنا إن شاء الله بكم من الآمنين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا كريم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقلنا مسلمين سقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمن ومن الفقر إلى الغنى ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن الأسر إلى اليسر ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعمل بالتوفيق وعلى ذلك بلطفك مفضي إلى رضاك منهي إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن بذلا وأنت ربنا حقا ونحن عبدك وأنت لن تزال ذلك اللهم يا ميسرك العسير ويا جابر لك الكثير ويا صاحبك للفريد ويا مخرج للفقير ويا مقويك للضعيف ويا مأمنك للمحب يسر علينا كل عسير فتيسيرك العسير. اللهم ما لا يحدث البيان وتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت علم بها وخبير. اللهم إنا أخاف منك وأخاف منك نجنا ما يخاف منك بحق ما يخاف منك اللهم بحق ما يخاف منك الله بحق محمد رسولنا بعينك ولدنا بعض ولا يرام وارحمنا بك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك يا الله في شعبنا وبلغنا رمضان يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا. الله نسألك يا الله بالعافية والسلامة وأخنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمعال إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. هذا مني ولكم منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.